Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarti, SPD MPD, pengawas jenjang SD Kabupaten Pasangkayu. Kali ini saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan, yakni pendampingan peningkatan literasi menggunakan teks multimodal di sekolah dampingan. Latar belakang, mengapa saya melakukan pendampingan peningkatan literasi menggunakan teks multimodal di sekolah binaan? Karena berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan pada sekolah dampingan, terdapat data bahwa dari 16 sekolah dampingan, ada 6 sekolah yang kemampuan literasinya berada pada level kurang, 6 sekolah dampingan berada pada level sedang, dan hanya 3 sekolah yang berada pada level baik. Berdasarkan analisis rapor pendidikan, ditemukan penyebab rendahnya kemampuan literasi peserta didik, antara lain penyebabnya adalah kurangnya buku bacaan dan buku cerita anak yang berkualitas di beberapa sekolah binaan. Selain kurangnya buku bacaan yang berkualitas di sekolah, guru juga belum sepenuhnya menggunakan bacaan multimodal. Kegiatan ini penting untuk dibagikan karena merupakan praktik baik dan sebagai referensi dalam melakukan pembinaan selanjutnya. Peran dan tanggung jawab saya dalam kegiatan ini adalah bahwa sebagai pengawas sekolah yang sudah seharusnya memberi pendampingan kepada kepala sekolah dan guru binaan untuk meningkatkan kemampuan literasi bagi peserta didik. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan adalah bahwa kegiatan pendampingan yang terjadwal seringkali berbenturan dengan kegiatan lain yang dilakukan baik oleh pengawas sekolah maupun oleh kepala sekolah. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru pada sekolah binaan. Adapun aksi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait jadwal pembinaan. Jika jadwal pembinaan berbenturan dengan kegiatan lain, maka pihak pengawas dan kepala sekolah melakukan penjadwalan kembali. Adapun strategi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melakukan pendampingan secara tatap muka, kemudian pendampingan kelompok dan individu, serta memaksimalkan penggunaan WhatsApp Group. Adapun proses dalam kegiatan ini yang pertama adalah menyusun perencanaan pendampingan. Setelah merencanakan pendampingan, langkah selanjutnya adalah melakukan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah meminta data rapor pendidikan kepada sekolah untuk dianalisis terlebih dahulu. Setelah melakukan analisis rapor pendidikan, selanjutnya melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dampingan untuk membahas rekomendasi dan akar masalah dari rapor pendidikan yang nantinya dapat dijadikan acuan oleh sekolah dampingan dalam menyusun rencana kerja tahunan. Dari analisis akar masalah, satuan pendidikan menentukan ide program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, pengawas sekolah akan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program sekolah. Dalam pelaksanaan pendampingan, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan koordinasi kepada kepala sekolah terkait jadwal kegiatan yang telah disepakati. Dalam pendampingan ini, pengawas perlu menyiapkan materi atau bahan ajar. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendampingi satuan pendidikan dalam menganalisis rapornya. Dari hasil analisis rapor pendidikan, ada beberapa kelemahan yang ditemukan oleh satuan pendidikan.
Dan hal utama yang mereka prioritaskan adalah meningkatkan kompetensi literasi peserta didik. Sehingga satuan pendidikan memandang perlu menyusun program literasi sekolah yang didampingi oleh pengawas sekolah. Salah satu program literasi yang dilaksanakan adalah mendampingi kepala sekolah dan guru dalam memanfaatkan media atau bacaan multimodal dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Adapun kegiatan dilakukan adalah satu, mendampingi guru dalam membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Yang kedua, melakukan pendampingan dalam memanfaatkan bacaan bermutu yang berjenjang, memanfaatkan buku elektronik, dan membuat media pembelajaran sederhana untuk display kelas. Yang terlibat dalam kegiatan pendampingan ini adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Adapun sumber daya yang diperlukan dalam pendampingan ini adalah materi pembinaan, laptop, dan proyektor. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi adalah yang pertama, satuan pendidikan telah melaksanakan kegiatan membaca 15 menit sebelum belajar. Yang kedua adalah membaca bersama menggunakan buku digital yang dilaksanakan sekali dalam seminggu. Yang ketiga adalah membaca bersama yang dilaksanakan secara terprogram. Yang keempat, pemanfaatan pojok baca kelas. Berikutnya adalah pemanfaatan multimodal dalam kegiatan literasi dan pembelajaran. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk memastikan kegiatan pendampingan berjalan efektif adalah memastikan kegiatan pendampingan berjalan sesuai dengan jadwal, kemudian membangun komitmen dengan guru. Dari aksi yang saya lakukan, saya menganggap bahwa hasilnya efektif karena program literasi sudah berjalan di sekolah binaan, guru telah menggunakan media multimodal dalam pelaksanaan peningkatan literasi dan pembelajaran seperti membaca menggunakan buku digital, menggunakan beragam cerita anak yang diambil dari e-book. Adapun respon orang lain, yang pertama, kepala sekolah mendukung kegiatan pendampingan yang dilakukan. Yang kedua, guru merasa mudah melakukan kegiatan literasi menggunakan buku digital. Faktor utama keberhasilan dari strategi ini adalah dukungan dari kepala sekolah dan semangat guru dalam belajar. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah keberhasilan suatu kegiatan karena adanya dukungan dari berbagai pihak dan keinginan untuk berubah. Sekian praktik baik yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.